Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tetaplah semangat. Saya percaya apa yang disaksikan oleh Ibu Gembala tadi memang benar, tidak ada yang kebetulan. Anak Tuhan itu ada di dalam kebenaran. Hidupnya dipimpin oleh kebenaran. Kalau dikatakan 12 tahun sudah menjalani bahtera rumah tangga, dan saya kembali teringat ketika mereka juga diberkati, saya hadir walaupun saya tidak kenal waktu itu. Saya diajak oleh Bapak dari keluarga besar Ibu Ratu, waktu itu di perumahan di dekat Pemda kalau tidak salah ya. Jadi saya nggak kenal, sama kemana nih kan, ikut saja gitu. Oh rupanya hamba Tuhan, puji nama Tuhan, 12 tahun, sedikit lagi 1 tahun lagi 13 tahun. Menurut rumor, percaya tidak percaya ya, tidak menantang, angka 13 itu angka ujian ya. Tiap rumah tangga biasanya itu ibarat orang mendaki bukit, itu dia akan sampai di puncak itu. Kalau orang berhasil melewati angka 13 itu, rumah tangga itu akan langgeng katanya. Tetapi saya juga mengalami seperti itu banyak sekali, banyak keluarga saya, teman saya itu masa-masa yang sukar ya. Perahu itu oleng sana, oleng sini. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan ambil alih, Dia menjadi juru mudi kita. Saya bernama Yusnita Tanjung, saya berasal dari Sumatera Barat. Ayah ibu saya orang Minang, orang Padang. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kalau saya bisa hadir bersama anak, menantu, cucu saya pada sore hari ini. Ya memang sudah diatur oleh Tuhan ya, harus kesini barangkali. Dua minggu kami dengan ini ya tidak beribadah di tempat kami karena memang ada sedikit renovasi di situ, jadi kita tidak bisa beribadah. Lalu tanya kita mau ibadah kemana ya, itu ini akhirnya jatuh pilihan ke sini ya untuk itu semua pasti Tuhan yang mengarahkan ya. Tuhan, saya tidak gembala, saya hanya penginjil biasa ya. Hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saya menjadi anak Tuhan. Dari 5 saya bersaudara, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya pertama kali yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil lalu dipilih untuk membawa kabar baik ini. Saudara bisa bayangkan, kabar yang paling dibenci oleh orang Sumatera Barat. Sekarang saya harus membawa kabar ini, dan saya katakan kabar ini kabar baik. Ya. Itu sebagai manusia rasanya sulit ya, tidak mungkin begitu. Tapi ketika saya belajar tunduk kepada Tuhan yang memilih saya berjalan bersama dengan Tuhan itu. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu, seharusnya kita menanggalkan keakuan kita. Siapapun kita, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, sebenarnya kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Ketika kita sampai ke pemahaman seperti itu, sesukar apapun, sesulit apapun perjalanan itu, Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Amin. Dari 5 saya bersaudara, puji nama Tuhan, sampai hari ini sudah 4 keluarga terima Yesus Kristus. Saya ini bukan menjadi guru seperti Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala ya di sini guru Gembala, mungkin seangkatan sama anak saya ya, Gracie Alberto. Saya pikir saya Gembala enggak, guru enggak, Rasul enggak, Nabi juga enggak. Saya ini siapa nih Tuhan? Tetapi benar waktu saya sekolah kitab, memang satu ayat itu yang paling berkesan di hati saya, yang dia mampir lalu dia tinggal di hati saya. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Saya harus menjadi saksinya Tuhan.
Jadi saya mau menjadi saksi kunci, saksi utama itu. Karena itu adalah amanah, perintah dari Tuhan itu. Jika dikatakan kuasa itu turun atas kamu, kamu harus menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Rupanya saya sudah coba juga jadi gembala, nggak laku, saudara. Ya, saya jadi guru, nggak kepake. Tapi ketika saya tahu saya menjadi saksi Tuhan, ya, membawa kabar baik ini, dan tahulah saya kedudukan saya, bahwa saya sebagai penginjil, ya, membawa kabar baik itu. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, ya, luar biasa perjuangan. Kalau sampai ada tempat seperti ini, alhamdulillah sekali, ya, bersyukur, ya, kita kepada Tuhan di mana saja ditempatkan Tuhan. Saya ajarkan terus kepada keluarga saya, anak-anak saya, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, harus percaya kita penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di situ. Inilah kelebihan kita, ya, sebagai orang percaya. Immanuel, Allah itu menyertai kita sampai ke ujung zaman, ke akhir zaman. Nah, ini kita sudah di akhir zaman. Zaman corona ini, sejak corona ini, ya, sudah ulang tahun dia corona ini. Saya tidak pernah keluar kota lagi. Terakhir lockdown di Sulawesi Utara itu, ketika saya pelayanan ke sana, sudah schedule saya ada di Sumatera, ya, ada beberapa di gereja di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan. Mereka sudah katakan, tante, kita pesan tiket, ya, cuma jangan dulu, tunggu saja saya sampai Jakarta berpesan. Ternyata terakhir saya berangkat dari Manado ke Jakarta itu sudah lockdown. Bandara pas waktu Januari apa Februari Maret waktu itu, Maret, ya, tidak. Jadi sampai hari ini saya berdiam di rumah saja, tetapi Tuhan saya tetap ada bersama dengan saya. Puji nama Tuhan, ya. Kita buka Alkitab kita terambil dari Filipi pasal yang pertama. Mungkin ini ayat yang tidak asing lagi. Saya jemput bangkit berdiri, kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 14. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Silakan duduk. Saya hampir 1 bulan ini saya flu batuk, ya. Saya pikir-pikir juga, saya mau ke dokter, tapi di sana juga banyak yang terpapar corona. Jadi ya sudahlah, menyerah saja sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, batuknya tinggal sedikit, ya. Semoga tidak tinggal di sini menular ke saudara. Tetaplah kerjakan keselamatan. Kenapa saya mengangkat tema ini? Tolak ukur saya sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan berangkat dari ayat ini, saudara, tentang keselamatan. Kalau agama saya yang lama, untuk mendapatkan keselamatan itu saya harus berjuang habis-habisan dengan amal ibadah, berbuat berjihad sebanyak mungkin. Kalau memang harus, ya, kita berjihad itu artinya berbuat baik demi agama kita, demi kita mendapatkan keselamatan itu. Membunuh pun dihalalkan.
Itu ajaran saya yang lama. Jadi kalau ada saudara saudara sepupu kita yang memiliki karakter seperti itu, mari kita coba memahami, memaklumi. Memang demikian ajaran itu. Begitu sulitnya orang mendapatkan keselamatan itu. Harus bersedekah, harus membayar ini, membayar itu, semua bisa diukur, ditakar dengan uang. Tidak bisa kita umpamanya puasa 30 hari, kita bolos umpama 10 hari, itu bisa diganti, dikasih uang ke anak yatim piatu atau ke siapa, tolong bayarkan puasa saya, bisa. Kalau kita ya rukun iman itu salah satunya pergi naik haji ke Mekah. Kalau misalnya kita tidak bisa, duit kita ada, tapi kita tidak bisa pergi ke sana karena satu dan lain hal, itu bisa digantikan orang juga pakai uang. Ya. Begitu rindunya orang mendapatkan keselamatan itu, sehingga orang bisa menggadaikan, menjual apapun, bahkan menghabisi nyawanya sendiri demi keselamatan itu. Tapi walaupun saya dari 5 saya bersaudara adik kakak, saya tamat Al-Quran itu, kalau ditanya ke saya dahulu atau ke ustadz saya, kalau meninggal itu masuk surga enggak? Pasti jawabnya insya Allah juga. Mudah-mudahan. Tidak ada kepastian. Padahal apapun kita lakuin, apalagi orang di Padang itu ya, anak-anak kecil umur 5 tahun itu sudah sholat, puasa itu wajib hukumnya. Begitu mentaati panggilan itu. Enggak sampai orang sampai pakai bom bunuh diri apa, garis bawahi saja, itu maksudnya dia ingin mendapatkan keselamatan supaya bisa masuk ke surga. Tetapi berbeda sekali ya pengajaran di dalam Kristen ini. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nasihat Paulus ini kepada orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu luar biasa. Kalau saya lihat di sini, tidak mencari lagi, tetapi menjaganya. Di sinilah letak perbedaan antara agama kita dengan agama Kristen. Keselamatan yang dimiliki oleh jemaat di Filipi ini bukan hasil jerih payahnya, bukan hasil usahanya seperti agama saya yang lama. Seharusnya kita orang Kristen ini sangat harus bersyukur. Harus ada perbedaan, apalagi ketika kita pergi beribadah, ya. Cobalah mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati, pikiran itu dengan fokus kepada Tuhan. Mengapa? Keselamatan yang kita dapatkan sekarang bukan hasil jerih payah kita, gratis dari Tuhan. Lihat saudara sepupu kita berjuang habis-habisan seperti ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus ini? Yang pertama, kita cukup mempercayai Tuhan itu sungguh-sungguh dengan hati dan pikiran kita. Maka lahirlah iman. Mudah sekali. Tapi saking mudahnya kadang-kadang orang ke gereja itu malas-malasan, berdoa malas-malasan. Hati-hati saudara. Sejak saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan Yesus ini 30 tahun yang lalu itu,
dalam kondisi yang saya pikir ya, semua orang, setiap orang, mungkin 80% atau 90% dari orang, apalagi di Indonesia ini, ketika mendapat ya, tempat di dunia sinetron itu, saudara ya, sudah sampai di tengah mau naik ke atas itu, saya rasa sulit orang meninggalkan. Saya mengikut Yesus ini bukan tidak pernah saya berpikir atau saya bermimpi ya, untuk menjadi orang Kristen. Walaupun saya menikah dengan orang Kristen, itu pun bukan karena cinta atau karena saya kenal Yesus, tidak, saudara. Saya menikah dengan orang Kristen ini karena saya kecewa dengan keluarga besar saya dari Kedar itu. Saya tamat Al-Quran, ketika saya tamat mengaji, habis itu kita kan naik tingkat 2, mengkaji, memperdalamnya lagi. Kalau pertama itu kita kan diajarkan baca Al-Quran, membaca saja. Kalau sudah selesai, sudah khatam namanya, sudah selesai, nah kita naik tingkat dan kita harus mengkaji. Nah sebelum itu ada masa TC kita berapa bulan begitu. Di situ saya mulai mengkaji, baru memperdalam sedikit gitu. Di situ saya merasa tertantang sekali. Mengapa? Karena saya ini perempuan, jadi waktu itu saya carilah cerita tentang perempuan di Al-Quran saya. Dan di situ saya menemukan di beberapa ayat itu, dan itu ingin saya ajukan ya di dalam pengajian selanjutnya itu, di mana hak perempuan ini tidak ada kalau di dalam ayat itu. Kalau suami itu tidak suka lagi dengan pasangannya ini, tinggalkan saja. Lalu kamu cari lagi. Nah, kamu nggak suka lagi sama yang kedua, tinggalkan lagi. Nggak suka, ya ganti lagi. Saya cari terus perempuan yang ditinggal ini bagaimana nih nasibnya? Ya mirip-mirip lah, kayak mungkin ada orang Jawa di sini ya, kayak di keraton-keraton Jawa itu, seperti Ibu Raden Ajeng Kartini. Dia punya mama kan, ibunya membantu di belakang itu kan, selir, tidak ada hak sama sekali. Nah di situ saya berpikir, saya bedah lagi ayat itu, saya cocokkan dengan keluarga ibu saya. Benar. Pendek cerita, ibu saya paling menderita juga sebagai perempuan yang tercantik ya. Saya rasa di dunia ini nggak ada lagi menandingi cantik ibu saya, kata saya. Cantik ibu saya, seperti orang-orang Israel itu ibu saya itu. Ayah saya ganteng seperti Soekarno itu. Tapi nasibnya kurang beruntung, saudara. Dia istri keempat dari 16 istri ayah saya. Bagaimana sebenarnya saya ini harus bahagia ya, banyak ibu ya. Saya lihat hanya penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya saya tidak mau menikah dengan orang yang seiman dengan saya. Saya mau menikah dengan di luar iman saya, tetapi yang paling jago berantem. Saya bercita-cita aneh. Adik-adik di sini, saya nggak tahu cita-cita kalian apa kalau cari suami. Ketika dendam ada di dalam diri kita, terlebih kalau dia berpusat di hati ini, pasti dia ingin mewujudkan keinginan hati. Kalau di pikiran saja masih mending, masih bisa diperangi itu kalau masih di pikiran. Kalau sudah masuk ke hati, saya memiliki dendam yang luar biasa, terutama kepada sang pria, yaitu ayah saya. Kami sholat, kami rajin sholat, puasa, agak mana ada di orang Sumatera Barat itu yang nggak taat, nggak fanatik. Tapi hati saya kebencian. Saya benci melihat ibu saya diperlakukan seperti itu. Kami tidak bisa bersuara kepada ayah, otoriter sekali. Catat baik, kami orang beragama. Kalau A kata ayah harus A, B, B. Kalau kita A ke B, itu
ikat pinggang, saudara ya, sebesar-besar apa bisa mendarat di tubuh ini. Nah, pendek cerita, kekecewaan saya di dalam keluarga saya itu membuat saya harus keluar dari rumah. Dan saya ingin mencari suami, seorang jagoan yang paling berani di Indonesia ini. Adanya di Jakarta Pusat, di sana di orang-orang Ambon, saudara. Ya, pusat preman di Indonesia ini dulu berpusat di Jakarta Pusat. Nah, kebanyakan juga masih Jakarta saja. Supaya nanti saya pikir ayah saya yang jahat ini bisa saya adu domba dengan suami saya. Bayangkan orang menjadi suami punya hati sejahat itu terhadap orang tua, untuk nggak dikutuk jadi maling kutang, saudara ya. Tapi itulah saya. Maka saya katakan sekali lagi, saya memang sudah ditetapkan menjadi saksinya Tuhan itu. Itulah perjalanan hidup saya. Mungkin gak bahagia dengan punya pikiran seperti itu, hati seperti itu. Nikah sama setan juga gak akan bahagia, saudara. Ya, dendam kusumat di dalam hati. Asa nanti suami kita mau adu nih sama ayah, karena ayah itu pukul kita sampai biru-biru, diinjak, ditendang kita kayak bola. Ntar gue punya suami, gue cari jagoan, gue adu nanti. Nah, carilah orang Kristen. Kalau masih satu agama, nggak seru menurut saya. Padahal saya orang beragama, saya taman Al-Quran, garis bawahi, saya punya dendam yang luar biasa, dan saya mewujudkan itu. Itu langkah saya untuk menikah. Nggak tanya kayak anak sekarang, tanya dulu pendeta, hamba Tuhan, tanya dulu. Nggak, jangan ditiru tapi jangan mengikuti. Tapi apa yang terjadi 13 tahun saya menikah, ayah saya tidak pernah cari saya. Yang ada dapat 3 orang anak saja. Malah ayah saya katakan, biar aja dia menikah dengan orang kafir itu. Berarti terbuang dari keluarga. Sudah pecah telur ayam satu, selesai sudah. Bayangkan kalau kita menggali lubang, kita akan masuk ke lubang itu sendiri. Saya udah pengen sekali kapan jadi cari, lalu saya adu, saya panas-panas ini suami saya ini supaya nanti nggak dicari, saudara. Yang ada lahir lagi anak. 13 tahun saya menikah, dapat 3 anak. Anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua, termasuk bapak Bresi ini, anak saya yang kedua, itu saya sekolahkan di pesantren. Wah, saya pikir jangan nanti ini dijadiin Kristen kita. Si haram kafir jadah, sama orangnya mau, sama agamanya bencinya minta ampun, saudara. Ketika kita memiliki rasa dendam di hati ini, yang halal, yang haram itu menjadi halal, saudara. Jangan pernah menyimpan kepahitan di hati. Amin. Jangan, enggak baik. 13 tahun saya menikah, yang saya dapatkan hanya penderitaan. Banyak orang Kristen KTP, mabuk juga, berzina juga, judi jalan terus. Gereja hadir sekali, main musik atau ada pujian luar biasa. Ini orang Kristen yang saya lihat di sana, bukan di sini ya, di sana. Saya bilang, bagaimana mungkin ya dia masuk surga seperti itu? Terus saya bilang, sudah kamu masuk agama saya aja. Amin coba baik, ngapain? Dia nggak mau. Jadi kamu yakin masuk surga seperti itu? Oh yakin dong. Berarti dia punya iman juga, saudara, untuk masuk surga. Akhirnya 13 tahun saya tidak tahan, saya bercerai. Dan saya bercerai, saya kembali ke dunia saya, ke dunia entertain ya. Saya buat lagi drama di TV, TPI, TVRI untuk itu. Saya pikir cari uang saja. Uang bisa membuat kita dihargai orang. Uang bisa kita membeli apa saja. Di dunia ini saya tidak percaya dengan Tuhan, saya tidak percaya dengan Allah.
Allah itu bagi saya di Islam, kalau Tuhan bagi saya itu di Kristen. Dua-duanya nggak ada yang beres gitu ya. Seolah-olah saya yang paling beres di dunia itu. Tapi saya pikir sudah, saya bercerai dan saya kembali ke orang tua saya, dan puji nama Tuhan, orang tua saya itu menerima saya dengan 3 orang anak, dan saya jadi ya bilang biar saja kita kembali, tidak apa-apa, utuh. Pergi 1, bunganya 3, pulang 4. Itu segar-segar lagi. Apalagi dia dengar anak saya sekolah di pesantren, pasti senang. Berpisah lagi dengan orang kafir, keluarga saya senang sekali. Tetapi apa yang terjadi 3 tahun kemudian, justru Tuhan Yesus memanggil saya di tengah-tengah keluarga besar saya itu. Saya sudah bercerai dari Kristen, itu sudah bercerai. Ada yang kosong di hati saya itu. Sebenarnya tidak ada Tuhan, tidak ada duit dia cari. Saya mau produksi waktu itu adalah satu naskah yang cukup menjanjikan. Judulnya Darah Jingga, 52 episode. Itu sudah kontrak kita sama TPI. Nah, saya mau produksi itu sinetron sendiri. Dengan jalan seperti itu, cepat sekali kita naik tangganya kalau di sana. Jangankan lagi kita sampai 52 episode, 6 episode saja. Kalau kita bisa mengisi acara-acara di TV itu sudah ratingnya sudah cukup untuk maju ke depan. Jangankan lagi untuk membuat film atau pemain drama, untuk jadi figuran saja di sana itu tidak mudah, saudara. Inul Daratista itu saja mulai dari penyanyi bayar goceng, ceban, bagaimana dia merintis itu ke atas. Nggak mudah. Saya pun merintis seperti itu sebenarnya. Dari film-film kecil saya buat, tidak ada untungnya. Nggak apa, nanti saya cari jalan dulu. Kontrak sama Perumtel, sama Taspen, saya bikin di sana dokumenter itu, saya masukkan ke TV. Itu saya buka jalan seperti itu. Tujuan saya untuk cari uang. Tetapi ya itulah, kembali lagi bahwa di dunia ini ada penguasa ya. Kita tidak bisa sebenarnya berjalan tanpa Tuhan. Jadi yang pertama tadi, iman adalah dasar dari segala yang kita percayai di dunia ini. Kalau kita akan menerima keselamatan ini, percaya sungguh-sungguh itu akan melahirkan iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi ada, saudara. Saya tidak pernah lihat Yesus itu bagaimana wajahnya, tapi ketika saya menerima Dia sebagai juru selamat saya seolah-olah berhadapan dengan Dia, dan Dia ada, dan saya rasakan itu. Ketika satu malam saya mendapat satu penglihatan seperti saya dijamah, didatangi oleh Tuhan Yesus itu, justru ketika saya lagi zikir, saya sholat, didatangi. Mengapa saya sampai saya sudah tidak percaya Tuhan, saya sudah tidak percaya dengan Allah itu, kok saya bisa sholat juga? Saya waktu mau memproduksi yang satu ini sulit sekali. Saya harus menggabungkan 3 provinsi waktu itu, berapa gubernur, tinggal Jawa Barat ini susah, saudara. Pemain sudah saya DP semuanya. Kalau sekarang ini mungkin modal satu episode itu sekitar 2-3 miliar, saudara ya. Saya harus 2 gubernur sudah oke, tinggal 1 karena Mbak Tutut waktu itu dari PPI kan, itu Mbak Tutut yang punya. Dia mau itu membawa kontrak itu. Dia senang dengan cerita itu, bagaimana adat Jawa, adat Sumatera, adat dari khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah ini dipadu menjadi satu seperti film Ramayana itu. Dia senang sekali. Itu biayanya kan cukup besar. Saya tidak mau kerjasama sama orang. Saya sendiri memproduksi itu. Anak-anak saya akan saya jadikan artis, aktor. Mudah bagi saya waktu itu. Tidak jelek-jelek anak-anak saya. Itu sudah saya rencanakan. Terjual semuanya untuk zaman sekarang. Kita
baru terkumpul 2M. Yang 1M ini harus ditanggung oleh satu provinsi lagi. Itu sulitnya minta ampun. Udah saya ke dukun, udah ke ini, ke itu, nggak tembus-tembus, saudara. Akhirnya saya sholat, saya zikir. Waktu saya zikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya zikir. Waktu itu ada suara mengatakan, jangan baca Al-Quran itu. Baca itu. Ketika terlihat itu Alkitab, saudara. Itu orang Kristen punya. Oh ya, mungkin papanya pergi dulu, tinggal di rak buku, ketinggalan itu Alkitab. Nah, akhirnya terbaca oleh saya itu. Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Di situ saya merasakan ketika saya membaca bersuara, iman itu tumbuh dari pendengaran itu. Saya baca bersuara, dan di situ saya merasakan ada getaran di tubuh saya ini. Bahwa firman itu, ayat itu di Alkitab ini memang seperti mati, saudara. Tapi ketika kita membaca dengan satu kerinduan, satu keinginan, maka huruf yang mati ini akan dihidupkan oleh sang pemilik hidup itu. Seperti saya bergetar, apa ya ini, saya bilang, wah saya pegang ini hati orang Kristen, saya buang, saudara. Jangannya setan ini punya kerjaan. Tapi benar, firman yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Saya mendengar, ketika saya mendengar, saya benar-benar, oh itu rupanya. Padahal saya sering mendengar orang Kristen, selama 13 tahun bergaul sama orang Kristen, sering saya mendengar orang khotbah, ini tidak ada yang masuk ke hati saya. Waktu itu, ini sebenarnya yang dimaksud oleh orang Kristen itu, bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu. Yang saya ejek dahulu, aduh bukan main, saya benci ini. Hari yang ketujuh, saya setiap malam saya perbandingkan dengan Al-Quran saya. Hari ketujuh akhirnya saya menerima mendapat satu keputusan. Di Al-Imran ayat 45 di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa firman Isa putra Maryam itu adalah firman Tuhan. Dia adalah firman Tuhan dan terbesar di dunia dan di akhirat. Itu yang menjadi satu pegangan sama saya. Berarti Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isa itu, Yesus itu adalah firman Allah. Nah, ketika kita buka di Alkitab, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Di ayat 14-nya dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Ketika kita membuka Alkitab ini, membaca dengan kerinduan, maka kita akan mendapat hikmat dari Tuhan dan baru kita mengerti. Tapi kalau saudara nggak rindu sungguh-sungguh, baca kayak komik saja, malas baca Alkitab. Coba periksa hati kita. Hati saya yang penuh dengan kebencian itu, belum seberapa saya pengenalan saya akan Tuhan itu, tetapi saya ada kerinduan untuk ingin tahu. Periksa hati kita, di hati kita itu benar-benar sudah ada firman atau belum? Karena Yeskiel mencatat suatu kali akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia ini. Tuhan akan menjemput orang pilihannya. Sudah dijemput atau belum? Yesus datang ke dunia ini menjemput saya dan saudara untuk kembali ke Firdaus yang mulia itu. Sebelum itu dibekali kita, dibekali dengan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, sehingga lahirlah perbuatan perkataan kita yang baru. Itu disebut ciptaan baru, lahir baru secara roh. Sering saya dengar khotbah itu nggak ngerti, saya bertahun-tahun waktu masih sama bapak anak-anak. Baru saya membaca dengan penuh kerinduan.
1-2 ayat itu, saya mulai memperbandingkan. Hari ke-7 bergetar jiwa saya ini. Saya bilang, ya Allah, bagaimana ini jadinya? Saya numpang di kakak saya yang berjilbab ini. Ayah saya ada, kok saya ini kayaknya untuk naskah-naskah ini udah saya pinggirkan, naskah film ini udah saya pinggirkan. Saya cari buku-buku rohani, mulai saya memperbandingkan, terus memperbandingkan. Dan pada hari ke-7 itu saya memiliki satu tekad keputusan saya mengikut Yesus itu. Dalam keberadaan saya numpang, semua sudah terjual, tidak ada apa-apa, hutang saya banyak sekali. Dari mana saya dapat uang? Umpamanya sampai terkumpul sampai 2 miliar kayak sekarang, umpama zaman sekarang ini, saudara. Itu kan duit dari sponsor-sponsor itu ada. Saya DP alat-alat. Saya kan, kita di film itu kebanyakan sewa alat, saudara. Kita mau syuting di mana, lokasi kita hunting, itu biaya, saudara. Pemain-pemain itu kita DP semuanya, itu biaya. Betapa berat itu, saya pikir tanggung jawab saya. Tapi ada satu yang lebih besar dari beban saya itu, yaitu firman yang hidup itu. Saya katakan waktu itu, jadi Yesus itu benar-benar Tuhan. Dan Alkitab menjawab, Yesus itu tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 itu jelas sekali ya, mengatakan di situ, tidak ada satupun yang akan terjadi tanpa firman itu. Berarti benar dia Allah itu. Lalu mengapa dia menjadi manusia yang dihujat oleh banyak orang termasuk saya? Saya menggali dan akhirnya saya mendapat keputusan, saya ikut Yesus. Saya bilang, iya, berarti Yesus itu manusia. Dia manusia. Mengapa dia dibilang Tuhan, dipanggil Tuhan? Lalu saya pergi ke salah satu gereja, saya bertanya sama gembala di situ. Saya pergi, saya cari, saya katakan, bagaimana ini Pak, saya begini. Yusrita, kamu percaya nggak Yesus itu juru selamat kamu? Itu saja dulu, jangan banyak-banyak. Saya percaya Pak, di Al-Quran juga ada, amin sudah. Bapak gembala saya, Bapak Pendeta KM Yusuf Roni, saudara kan. Jadi ketika dia bilang begitu, nggak usah banyak-banyak, itu aja dulu. Saya pulang, saya renungkan. Dia suruh baca ini, baca itu, saya baca. Kita perlu sekolah memang untuk, ya kadang-kadang ya, apalagi masih muda-muda ini ya, untuk memenuhi standar atau negara ya, harus sekolah pakai sarjana ya kan. Sekolah perlu. Tapi kadang-kadang saya sekarang ini ngeri-ngeri sedap saya melihat teologi sekarang. Sudah nggak kacau balau saudara di zaman ini. Jika sekolah kita itu penting di zaman Yesus, tidak terpilih Petrus, Simon Petrus itu 5.000. Yang penting bagi Yesus, ikutlah aku. Biar kita sekolah sampai S2, S3, S4, saudara STML. Kalau kita tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, percuma. Alangkah baiknya gelar kita itu benar-benar menjamin kerohanian kita di hadapan seluruh manusia ini. Karena semakin tinggi pengetahuan kita, ilmu kita, semakin banyak tanggung jawab diberi oleh Tuhan. Sanggup nggak kita? Ketika saya benar-benar sudah mengambil keputusan, lalu dikatakan percaya itu juru selamat, saya percaya, dan saya katakan kapan saya dibaptis, saya tidak mau bertele-tele, saudara. Banyak orang mau baptis saja mundur maju. Saya heran seorang Kristen ini. Iya, saya ini kan sudah waktu itu dipercik di gereja ini. Saya pikir ya, bukan saya mau ya, merendahkan orang baptis percik, saudara. Kalau percik Islam itu lebih unggul daripada orang dipercik. Karena setiap sholat kita itu pasti kita dipercik 3 kali.
satu hari 5 waktu kita sembahyang. Berarti 15 kali kami dipercik tiap hari, saudara. Menjamin kan? Dan itu juga tidak tertulis di Alkitab. Untung saya dari Islam, saudara, nggak dari gereja lama, saudara, itu nggak bertele-tele. Kita mau dibaptis siapa? Mungkin pakai kasasi ini sebentar apa? Yesus kalau kita baca dia nggak pernah bertele-tele, saudara. Iya katakan dia, tidak katakan tidak. Itu saja. Saudara mau ikut atau tidak? Jangan suam-suam kuku. Lama-lama kayak serigala berburu domba kita. Tidak ada perubahan dari dalam. Karakter kita sama saja. Ketika saya meyakini itu adalah Tuhan saya duduk malam hari itu, saya katakan orang Kristen itu Tuhan Yesus memanggil engkau tuh Bapak. Kenapa Bapak waktu itu kan saya belum mengerti. Saya juga gak pengen kalau saya panggil engkau Bapak, boleh kan? Saya duduk berlutut, saudara. Saya duduk berlutut, saya angkat tangan saya. Menurut saya agak berat, saudara. Bagaimana Tuhan tuh gak dipanggil Bapak? Di dalam ketidakmengertian kita, karena Tuhan bekerja asal kita mau melakukan perintah. Mengerti tidak mengerti firman Tuhan ini, lakukan saja perintah. Suatu kali saudara akan melihat bagaimana karya itu dalam hidup kita. Jangan mengerti dulu, tunggu dulu. Sampai kapan sampai botak saudara dan kejadian PKWI mau mengerti setiap ayat itu baru mau melakukan firman Tuhan. Ketinggalan. 1-2 ayat kita mengerti, lakukan perintah, lakukan saja. Karena kita diperbaharui hari lepas hari. Saudara saya akhirnya sudah saya mau itu. Kakak saya yang berjilbab di atas saya, kakak saya yang berjilbab ini, dia tinggal di atas, kita tinggal di bawah. Dia bilang gini, kamu sakit, kok gak keluar-keluar? Lagi baca Alkitab, saudara. Saya taruh di bawah pantat saya duduk sini. Saya tarik itu naskah. Kamu ngapain sih? Sakit enggak? Ini lagi lihat ini pemainnya kalau kurang ini. Dia lihat Alkitab, saudara. Itu apa dia dorong saya? Apaan nih? Naskah apa nih, Yus? Gua lihat Alkitab tertulis di situ, saudara. Akhirnya dia trompet ke ayah, ke kakak, semua. Sebagai manusia saya punya anak 3, numpang di rumah kakak, ekonomi di bawah titik nol karena banyak hutang, saudara. Tadinya mau jadi orang kaya, saya kaya-kayanya. Kalau saya produksi 6 episode saja, saudara, kayak sekarang ini modal kita 3M. Paling kecil, saudara, saya bisa dapat untung tuh 200 juta 1 episode itu paling kecil. Di sana kan asal orang mau ikut main, potong kiri, potong kanan, potong atas, potong bawah, asal ikut main orang mau. Itu sudah gambarkan saya akan jadi siapa dan bagaimana. Tetapi Tuhan melawat saya seperti itu. Satu malam saya duduk, Bapak yang begitu saya duduk, Bapak yang di surga. Baru saya begitu memanggil Tuhan itu sebagai Bapa saya. Saat itu saya yakin dan percaya terjadi pertukaran di dalam hati saya ini. Iblis yang menguasai roh dendam, roh kepahitan, roh kebencian sepertinya gugur di dalam hati saya. Saya sampai ke batang dalam. Dan saya katakan, kok jadi begini? Badan saya jadi enteng sekali. Saya terpikir sama saya mau dibaptis, saya mau ini, lalu bagaimana? Lalu anak saya nanti bagaimana? Lalu kakak saya sudah cerita kemana-mana. Datanglah ayah saya. Bilang, benar kamu mau jadi orang kafir, Yusnita? Saya bilang, oh iya ayah. Sudah bulat keputusan kamu? Iya ayah. Lebih bagus kamu mati di tangan saya daripada kamu harus menjadi ragi di dalam keluarga. Kita udah mau dibaptis, saudara, hari Senin waktu itu. Dalam hati saya pandang anak-anak saya yang lagi tidur, saudara. Saya katakan, Tuhan Yesus, ini memang harus terjadi seperti ini.
ayah saya itu kan juragan sapi, saudara. Sisa-sisa ya, kekayaannya itu masih ada tuh, golok-golok panjang itu, saudara. Saya asah itu tajam-tajam, saya taruh di bawah tempat tidur. Ya kalau ayah mau bunuh saya juga, dalam hati saya, dia nggak pakai golok itu. Kalau dia tidak tajam, lama di leher ini. Kalau dia tajam, sudah. Ketika firman itu benar ada di dalam hati kita, ketika kita benar-benar memberikan hati yang baik itu, benih itu pasti tumbuh, saudara. Di mana saya mendapat kekuatan seperti itu? Kok saya beraninya? Yusmita Tanjung, saudara, saya nggak takut sama setan-setan manusia apapun di dunia ini, saya nggak takut, saudara. Apalagi dulu Akbar Tanjung, Faisal Tanjung, nggak kan? Itu udah senjata saya untuk masuk kantor, keluar kantor, saudara. Saya tidak pernah mau mengalah. Pokoknya saya paling benar. Saya berani menanggung resiko. Itu saya dulu. Yang penting ini gol nih. Tapi ketika firman itu diam di hati saya, dia mulai menguasai seluruh kehidupan saya. Ketika saya dicaci, dimaki, lo kan udah miskin lo sekarang, lo kafir lo, nggak boleh lo tinggal sama-sama sama keluarga, haram tuh bekas-bekas makanan. Apalagi kalau saya ke Padang, saudara, itu buang-buang bekasnya tuh. Saya rasa tidak bisa membalas. Yang ada di hati saya, Tuhan, selamatkan Tuhan kakak saya, selamatkan adik saya, Tuhan, selamatkan ayah saya, biar dia juga nanti ngerti. Apakah saya bisa seperti itu? Tidak bisa. Tetapi kalau kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menguasai kehidupan kita. Amin. Yang kedua, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, jangan saudara percaya kepada Tuhan jika semua keinginan saudara terpenuhi. Itu keliru besar. Karena saya selalu mengajarkan ke keluarga saya, berdoalah sepanjang-panjangnya, bermimpilah setinggi-tingginya, tapi jangan lupa tanda tangani seluruh doamu di bawah itu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jangan kehendak kita. Itu ketika saya mempraktekkan bertahun-tahun di dalam hidup saya masih hidup saja, saya masih hidup, saudara, jadi tidak bisa ayah saya membunuh. Anak Tuhan itu berguna. Walaupun ayah saya itu dukun, saudara, dimandikan, saya dibawa ke Sukabumi itu direndam dengan air, dengan 7 rupa kembang itu jam 12 malam, supaya katanya saya ini santet-santet dari orang Kristen ini terlepaskan kembali lagi ke Islam. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Anak Tuhan tidak bisa diguna-gunai karena dia berguna bagi Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Jadilah kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki. Mau saya naik bus turun bus, saudara, yang bersama dengan artis-artis dahulu, kita sekarang naik bus, turun bus, untuk bayar bus juga nggak ada duit. Di pelayanan sudah biasa kalau begitu. Coba di dunia artis begitu. Gengsi kita itu lebih gede dari rumah ini kan, kalau di sana itu. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak ada uang, sudah ada contohnya di Alkitab. Kalau di dunia artis itu tidak dapat, tidak dianggap orang, saudara, ditendang keluar dari situ. Walaupun hutang kita, walaupun glamor, saudara, kesana sini dengan tas itu, kalau bisa gaya ori-ori itu, saudara, walaupun pinjam. Itu dunia itu. Saya berada di dunia itu. Saya harus menanggalkan itu semua. 180 derajat saya berbalik kepada Tuhan dan saya tinggalkan pekerjaan saya semua. Dan mulai saya membawa kabar baik ini ke keluarga saya. Karena saya sudah lolos waktu mau dieksekusi itu.
dihukum mati sama ayah saya sudah lolos, berarti ada kemenangan. Akan saya bawa kabar baik ini kepada seluruh keluarga saya. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan itu. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan itu pemimpin kita. Banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi dia mau jadi pemimpin, memimpin Tuhan bahkan. Di Roma 8 ayat 14 itu mungkin ayat yang tidak asing lagi, saudara ya. Dikatakan di ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah Allah. Biarkanlah Allah memimpin kehidupan kita. Kalau di Filipi ini dikatakan bahwa kerjakan keselamatan itu, saya katakan, pelihara pemberian Tuhan itu dengan benar. Ini gratis nih dapat, jadi mentang-mentang gratis, saudara jangan anggap remeh gitu. Tugas kita, bagian kita adalah melakukan perintah firman itu. Makanya kita harus berjalan bersama dengan dia. Kalau berjalan bersama dengan dia, kita harus jadikan dia pemimpin kita. Walaupun kita dibawa ya, setiap musim kehidupan itu, saya orang Padang, saya tidak doyan tempe, saudara. Jujur aja, yang makan tempe di Padang di daerah saya itu transmigrasi. Ya. Tapi setelah saya ikut Yesus, ya, rendang itu jauh, saudara, tempe pun sulit. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa beli ke warteg, kadang-kadang ini si Abe makan ini, anak saya si Nanda. Pak, saya jual baju nih, pergi dulu ke tukang bawa beli. Bu, beli 1.000 ya, nasinya banyakin, maksudnya tempe 1 saja. Sebagai manusia Yusnita Tanjung, tidak bisa saya begitu. Tapi karena saya tunduk kepada Allah dan Allah izinkan, saya tidak bersungut-sungut. Naik bus tidak ada uang, numpang, tidak ada rasa malu saya. Saya lihat orang Batak, pasti orang Kristen, pendektur. Orang Batak itu garang-garang baik hati, saudara. Hatinya baik, saudara ya. Jadi mari bersyukur ada dapat istri Batak. Wah, mulutnya ini kalau kayak ember rusak kan, tapi hatinya baik. Itu ciri-ciri orang Sumatera. Tetangga juga gitu, Sumatera Barat juga gitu. Ketika hati kita diubahkan oleh Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Satu persatu keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ayah saya yang mau membunuh saya itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Setelah diselamatkan, semuanya diselamatkan, saya cari suami saya yang bercerai tadi, saudara. Wah, saya mau tunjukkan, mau jadi Kristen, mengikut anak Tuhan, begini loh kalau mau ikut jadi anak Tuhan, nggak Kristen kayak kamu. Nggak ada keinginan saya yang lain. Karena dulu saya menceraikan, saya belajar ya, kepada Tuhan untuk merendahkan diri. Saya mau menebus. Dulu saya yang mau menikah sama dia. Ketika dia mempunyai kelakuan ini dan itu, tidak tahan saya ceraikan dia. Sekarang saya tebus Tuhan, saya kembali. Saya salah dulu. Saya perempuan bisa menceraikan suami. Kalau tukang judi, mabuk, selingkuh, kiri kanan nggak tahan saya. Di Islam kan boleh kan kawin cerai, kalau di sini kan nggak boleh. Itu bukan kriteria saya. Kenapa saya kembali? Dulu saya pernah bersalah di hadapan Tuhan. Sekarang saya tebus. Dan apapun bagaimanapun kondisi dia, saudara bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena saya menghormati Tuhan Yesus kita. Dan Tuhan benar-benar mengizinkan 2 orang anak saya di pesantren itu bisa jadi pendeta. Bagaimana ya Bapak Ibu? Saya ingin mengatakan kepada Tuhan, tidak ada harta yang paling berarti dan berharga bagi saya selain kalau anak-anak saya ada di dalam Tuhan. Itu harta saya.
Maka sampai sekarang saya tetap berjuang untuk anak cucu saya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya masih sehat, saudara. Itu juga semua karena Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya iman kita ini bisa bertahan, ya? Ayat terakhir ini kita lihat, saudara, ya. Di 1 Petrus. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti saudara punya iman. Iman itu, bagaimana caranya supaya iman yang kita miliki ini bisa berkenan di hadapan Tuhan itu? Yang dikatakan 1 Petrus pasal surat Petrus yang pertama beberapa saudara ini saya ingat tadi ayat surat Petrus yang kedua, ya, di ayat yang kelima dikatakan di situ, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Berarti ada yang harus kita perjuangkan, kita kerjakan setelah kita memiliki iman itu, supaya masuk ke dalam rencana Allah itu. Di sini diajak kita untuk, ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya begini, sampai nanti ayat yang ke-9, sampai ayat ke-9 itu, saudara, artinya begini, kalau saudara sudah pernah berbuat baik, jangan saudara berhenti berbuat baik, tambahkan lagi. Kemarin saya berbuat baik cuma 20%, besoknya 25%, besoknya lagi 30%, begitu seterusnya. Peningkatan itu harus terjadi, saudara, supaya iman kita terpelihara. Dan ketika saya juga tinggal di Cibinong ini, saudara, ya, saya buka persekutuan waktu, tidak mudah juga, saudara. Suami belum bertobat dan segala macam. Ya, sedikit banyaknya Bapak Pendeta, Pak Gembala dan Ibu Gembala di sini tahu. Sampai hari ini saya hanya fokus kepada Tuhan itu. Suami tidak setia, istri tidak setia, anak-anak tidak di dalam Tuhan, orang tua jauh dari Tuhan, mungkin adik kakak tidak di dalam Tuhan. Saudara harus garis bawah ini, kita harus fokus terus kepada Tuhan. Kalau terang itu sudah ada, tetaplah menyala api itu terus menerus. Dan saya kerjakan itu. Anak-anak bisa, ya, bertahan sampai sekarang, sama keluarga bisa. Dan kemarin ini satu kejutan bagi saya, ya, di tengah-tengah corona ini, saudara, ada orang cari saya itu berapa lama dia mencari saya. Telepon ini, siapa ya orang ini sebenarnya. Akhirnya dibuatlah satu pertemuan waktu saya melayani di Cawang. Akhirnya kita bilang, saya melayani di Cawang, Pak, kalau gitu kita ketemu saja di Cawang. Dia dijemput ke Cawang, dia sama anaknya datang, lalu saya lihat, oh, anak Tuhan juga itu. Lalu diantar kami pulang ke Cibinong. Diantar pulang ke Cibinong, ngomong pendek cerita, akhirnya dia kasih saya amplop 5 juta, saudara, kasih. Lalu tidak lama kemudian, 2 minggu kemudian, dia minta pertemuan kita ada di Kasablanka sana. Lalu dia ngomong, lalu dia bilang, Bu Yusnita, saya dengar kesaksian Ibu, sepertinya percaya Ibu, ya. Maka saya cari, Ibu, benar nggak sih orangnya ada? Sudah, apa kerinduan Ibu sekarang? Saya bilang sebenarnya kerinduan dari banyak cerita, ya, saudara. Saya ini sebenarnya kerinduan saya ingin bertemu dengan orang atau hamba Tuhan atau anak Tuhan atau pendeta yang bisa dipercaya, Pak. Kenapa sampai pesimis begitu? Banyak orang Kristen ini, hamba Tuhan, anak Tuhan ini pembohong, banyak ingkar janji, banyak
ada berada. Belajar, anak Tuhan itu kalau berjanji belajar menepati, saudara. Kan dari situ perbedaannya nanti antara orang dunia dengan kita. Karena bapak dari segala pendusta itu adalah iblis. Apakah kita dikuasai oleh roh iblis atau Tuhan sekarang? Saya bilang saya rindu sebenarnya dulu tempat ibadah saya dulu itu dibikin pastori, di atasnya tingkat. Saya bilang ada seorang anak Tuhan, pokoknya banyaklah, 3 lah itu, sebelum mengecewakan semua Pak. Jadi malas saya, sebenarnya rinduan saya cuma itu, saudara. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Iya, wakil bupati, dia mau jadi bupati. Terus minta kalau saya naik, tolong ya doakan saya kalau saya naik. Apa kebutuhan itu? Saya rindu sekali ada pastori di atas itu, saudara. Oh gitu, ya doalah, doa puasa, nama kita sungguh-sungguh, saudara, angkat jadi bupati, saudara. Jadi bupati, jadi. Nggak salah dong saya bawa proposal saya ke situ, orang yang berjanji. Tim suksesnya saya kenal dari semua. Sampai sekarang seperak kaca nggak ada, saudara. Itu ada 3 orang. Pernah satu kali dari Antv, saya melayani di Antv, lalu begini Nita, Bu Snita, begini kita sih nggak bisa bantu Bu Snita. Karena dia dengar saya udah kecewa nih dengan bapak yang bupati itu. Nanti kita bikin acara Natal. Ini kita gabung sama Abu Rizal Bakri. Nanti Anindia kan ada itu dia hadir. Bu Snita kita akan taruh di VIP itu 1 meja. Bu Snita sampaikan saja. Pengusaha-pengusaha di situ dia datang di sini memang khusus untuk bantu-bantu orang Kristen ini. Saya paling nggak bisa minta-minta begitu kan saudara. Tapi memang nggak apa-apa Bu Snita. Kerja-kerja besar juga melakukan itu. Bapak itu udah ngecewa, mungkin jalan Tuhan ke sini. Nah, duduk aja diatur sedemikian rupa. Saya masuk ke ruang VIP, duduk di meja yang bulat itu. Saya sama Anindia, anak Pak Abu Rizal Bakri yang sekarang ketua Kadin. Ngomong cerita-cerita, malah dia bertanya, Bu Snita, apa ini yang bisa saya bantu? Dia pernah nggak ke Padang? Malah sepenginjilan yang di hati saya, Injil ini yang saya mau bawa. Pernah sama Pak SBY waktu itu ini akhir cerita itu. Saya masuk lagi ke kamar mandi. Di tas saya ini ada proposal, ada CD kesaksian saya. Jadi kok, kapan lagi ketemu sama pengusaha-pengusaha besar ini ya? Kapan lagi dia dengar Injil ini ya dalam pikiran saya? Sudah saya berdoa di kamar mandi Tuhan, jadi ada tanda mana tangan saya masuk ke tas mana yang duluan itu akan saya kasih. Saya masuk ke pegang itu sini saudara. Saya bawa 5. Masukkan. Saya keluarkan. Udah, ini dia udah panjang-panjang cerita. Saya ini aja deh, nanti kamu dengar di rumah ya. Apa ini Tang? Ini kaset kesaksian saya. Saya bahagia itu pengusaha satu-satu. Ketika kita mendahulukan Tuhan, padahal di depan mata itu berkat, saudara. Kalau kita benar menghargai pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, jangan coba-coba, saudara. Hanya karena uang kita mendahulukan berkat, tapi dahulu karena sumber berkat kita. Saya kasih sudah selesai. Jadi saya cerita sama bapak itu. Akhirnya dia bilang begini, oh, kita masih ini ya. Berapa ya anggaran itu? Coba tanyalah 216 juta bikin pastori. Waduh, mutar juga gitu 216 juta. Copot diisi apa ya? Tapi begitu kita sampaikan dia bilang, oke deh, kita bantu 100 juta ya. Di musim Covid ini orang bisa bantu 100 juta. Kalau tak ada Tuhan, saudara, mungkin kan? Lalu dia bilang, iya nanti ya Bu Snita kita bantu 100 juta. Kalau mati lagi 100 juta, berarti 116 juta. Itu bagaimana caranya gitu? Tetapi kami berjalan dengan iman, benar saudara. Saya yakin itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Karena saya nggak kenal. Saya tak tahu siapa dia sebenarnya. Kok bisa dia cari saya seperti itu? Dan itu sedang berjalan, maka kami tidak ibadah, saudara. Ya, kita merantau saja dulu berapa minggu ini beribadah, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa saja yang terhilang dahulu, ketika saya dambakan, ya, waktu saya masih di dunia gelap, di dunia artis itu, saudara. Pelan-pelan Tuhan ganti semua. Tuhan tidak pernah berhutang.
Kalau kita berani membayar harga itu dengan lunas juga, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Kayak gereja di tempat ini, topanglah Bapak Ibu Gembala ini. Saya kadang-kadang melayani ke sana sini. Gereja yang paling besar di Sumber di mana itu, saudara, saya selalu bersuara. Apa benar Gembala ini mengenal domba-dombanya? Kenal nggak ya? Kalau jemaat itu 1000, bisa nggak kau membala? Kenapa tidak dibagi? Sini 200, sini 200, sini 200. Saya nggak berpikiran dulu bahwa malah Tuhan itu buat bisnisnya lebih kencang daripada rentenir, saudara. Saya selalu bersuara, saya bilang, Tuhan, tapi mumpung di tempat yang kecil, saudara, digembalakan benar sama gembala. Maka kalau gembala sering besuk, jangan marah, saudara. Itu hal yang paling berharga, belum tentu di gereja besar. Saya membantu pekerjaan Tuhan di gereja Tiberias Pariaji, itu si Eti itu orang Padang, dekat sama saya. Di hati saya menolak, saudara. Kalau cuma itu enak aja, enak melayani di sana, semua dijamin, saudara. Tetapi apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kenapa Daud dimuliakan Tuhan? 2-3 domba. Saya bilang sama Abi, walaupun 2-3 orang, layani dengan sungguh-sungguh. Karena belum tentu yang 1000 itu sungguh-sungguh. Jadi di sini bantu pelayanan di sini. Nggak usah kalian bantu lebih banyak, datang saja untuk berdoa. Doa orang benar besar kuasa. Puji nama Tuhan, sudah panjang. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ya. Kalau ada umur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Amin. Pertama, kita harus memiliki iman. Yang kedua, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan itu pemimpin kita. Yang terakhir tadi, supaya iman kita masuk ke dalam rancangan Tuhan, tambahkan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena hari ini kita melakukan yang baik, kita akan menuai juga satu hari. Besok kita lakukan lebih akan menuai. Jadi intinya pada akhir hidupnya nanti, orang-orang benar itu berbeda dengan orang dunia, dijamin oleh Tuhan. Amin. Saya rasa di Peboran Indah rumah saya yang paling besar, saudara. Begitu Tuhan menjamin, dari tidak ada apa-apa. Saya juga kaget. Saya baru 3 tahun ini saya tahu itu rumah saya besar. Nah, saya pikirkan itu, saudara. Terus teman saya datang dari Jakarta, besar juga rumah kamu. Masa sih besar? Emang kok saya nyapu agak capek ya? 230 meter di perumahan. Agak lumayan besar itu, saudara ya. Dan di tahun ini juga mobil hancur semua. Suami saya bawa tabrakan, habis-habisan, saudara. Belum pernah saya meminta ke Tuhan. Selama saya jadi anak Tuhan, minta rumah, minta mobil, saya tak pernah. Tapi ketika itu benar-benar tidak ada, tahun lalu itu bulan November itu, Tuhan, saya nggak punya mobil, saya punya mobil, tapi nggak apa-apa juga kalau nggak ada. Tapi boleh nggak Tuhan, saya minta Tuhan, anak-anak banyak cucu. Itu mobil di depan itu dikasih itu. Saya juga nggak jelas siapa orangnya, saudara, sebenarnya. Mereka iuran berapa orang gitu. Bikin untuk sama di mobil pun cukup, Mbak Ibu, ini kamu yang mana? Aduh, kalau saya nggak punya penguasaan diri, pengennya CRV dong Tuhan. Itu enggak, apa saja. Yang penting ada. Zaman COVID ada juga, Tuhan izinkan Yusuf itu muncul. Mari kita menjadi Yusuf kecil, saudara. Susah zaman orang, jangan terkatakan susah jadi susah nanti. Apapun bagaimanapun keadaannya, saya berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangun iman kita, bangun iman kita. Di situ baru kita tahu, di tengah-tengah yang tidak mungkin, selalu mungkin bagi Tuhan kita. Dan Dia akan mempermuliakan kita dengan cara. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.